Assalamualaikum, selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu ucapkan ya kepada anak-anak semua. Seperti biasa, pagi ini kita berjumpa kembali di forum Zoom meeting ya, guna melanjutkan pembelajaran hari kemarin ya anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran ya anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bu Ari Amati yang pertama kali bergabung ke Zoom meeting itu Mas Elang. Coba Mas Elang, Bu Ari minta tolong temannya dipimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Ya, amin ya roh baik. Terima kasih ya Mas Elang tadi sudah berani memimpin temannya berdoa ya. Oke, coba mic-nya dimatikan dulu, nanti dinyalakan ketika Bu Ari perintah, biar tidak tubrukan ya suaranya. Oke, anak-anak, seperti biasa ya, kita sebelum memulai pembelajaran lebih dahulu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sudah siap? Silakan mic-nya dinyalakan. Indonesia Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, bodohku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Iya. Terima kasih ya anak-anak. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Ya, seperti biasa ya anak-anak, kita harus membiasakan menyanyikan lagu wajib maupun lagu nasional baik sebelum dan setelah pembelajaran. Ada yang tahu tujuannya untuk apa ya anak-anak? untuk mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Iya, betul sekali ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita karena sudah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, sebelum Bu Ari melanjutkan ke pembelajaran inti ya, Bu Ari ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum ya? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Coba tadi pagi yang sudah melaksanakan sholat subuh, angkat tangan. Nggak ada. Hah? Ada yang belum? Ya. Oke,
Selanjutnya, coba Bu Ari ingin bertanya. Tadi sebelum Zoom meeting, siapa yang sudah membantu orang tua kalian di rumah? Saya. Ya. Kalian sudah membantu apa tadi? Menyapu. Oke, pinter-pinter bagus ya. Jadi kalian harus membiasakan ya, latih diri kalian membantu orang tua kalian ya. Terutamanya ketika kalian bangun tidur, kalian harus membereskan ya atau merapikan tempat tidur kalian. Kemudian kalian bantu orang tua kalian menyapu lantai atau menyapu halaman rumah. Setelah itu kalian kan tadi sudah sarapan. Piring yang kalian pakai latihan dicuci sendiri ya anak-anak. Ya anak-anak, ini tadi sudah Bu Ari amati, alhamdulillah anak-anak kelas 5 ya sudah bergabung di forum Zoom meeting kali ini. Sebelum Bu Ari lanjutkan, silahkan anak-anak sekalian persiapkan buku temanya. Buku siswa tema 7-nya. Kemudian buku tulisnya ya dan alat tulis ya. Silakan coba diangkat buku temanya. Bu Ari ingin lihat siapa yang tidak bawa. Dan ya juga sudah Bu Ari sediakan LKPD-nya ya, anak-anak. Oke, sudah bawa semua itu ya buku temanya? Iya, bagus. Oke, anak-anak, silakan kalian duduk dengan nyaman ya, menghadap ke kamera di tempat yang terang ya, jangan di tempat yang gelap. Nanti Bu Ari tidak dapat melihat wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu ya. Soalnya dari sini terlihat wajah kalian ya di kameranya Bu Ari. Oke, kemudian jangan lupa kalian senantiasa menjaga kesehatan ya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Anak, adakah yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi apa ya? Nah, perbedaan itu indah. Betul. Kemudian kemarin kalian sudah belajar apa lagi? Ini peristiwa pengkristalan. Oke, betul, peristiwa pengkristalan. Ya, ya. Jadi kemarin kalian sudah belajar tentang perubahan wujud benda ya yang dipengaruhi oleh alor. Untuk materi pada pagi hari ini yang akan Bu Ari sampaikan adalah masih tema 7 ya, peristiwa dalam kehidupan. Sekarang sudah memasuki subtema yang keempat ya, literasi dan kegiatan. Dan pembelajarannya yang ke-1 ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian akan belajar tentang menemukan kosakata baru beserta artinya. Yang kedua, membuat kalimat berdasarkan kosakata baru yang telah kalian temukan nanti. Yang ketiga, menelaah informasi penting dari teks bacaan. Yang keempat, membuat ulasan bacaan dari teks non-fiksi. Yang kelima, menganalisis keberagaman sosial budaya masyarakat. Keenam, merancang kegiatan yang mendukung keragaman sosial budaya masyarakat. Coba anak-anak, di layar HP kalian ada tampilan gambar apa ya? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Betul. Ada gambar ya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Coba selain Bhinneka Tunggal Ika ada gambar apa lagi itu? Apa? Perbedaan agama. Iya betul, ada gambar perbedaan agama ya yang berlatar belakangkan peta Indonesia ya. Di bawahnya ini ada tulisan apa ya anak-anak? Bineka Tunggal Ika. Ya betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Coba
Pernahkah kalian mendengar atau membaca tulisan Bhinneka? Pernah. Nah, di mana kalian menjumpai tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Di buku. Oke, di buku. Kemudian di topi kalian, topi sekolah. Kemudian di mana lagi? Iya, di dasi kalian ada, ya. Di kaki burung garuda. Iya, betul sekali. Di kaki burung Garuda, ya. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dicengkram oleh burung Garuda juga. Anak-anak ada yang tahu tidak ya, burung Garuda itu apa sih? Lambang pelindungnya. Iya, betul. Burung Garuda adalah lambang negara kita, ya. Yaitu, iya, betul, negara Indonesia, ya, Nana. Jadi, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, di mana burung Garuda itu kepalanya menoleh ke kanan atau ke kiri ya, Nana? Ada yang tahu? Kanan. Oke, Kanan. betul. Melambangkan apa kalau menoleh ke kanan? Iya, burung Garuda menoleh ke kanan itu melambangkan kebaikan. Nah, anak-anak, kaki burung Garuda itu kan tadi seperti yang kalian ketahui mencengkram tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu tidak ya? Apa arti dari tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi Betul sekali ya. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, anak-anak, coba Bu Ari mau bertanya lagi nih. Kalimat atau tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat dalam buku atau kitab apa ya, Nana? Ada yang tahu? Apa? Kitab Sutasoma. Iya, betul sekali ya. Terdapat di buku Sutasoma. Coba ada yang tahu tidak ya? Sutasoma itu karangannya siapa ya? Emputan tular. Iya, betul sekali ya. Mas Rasya ya tadi ya. Dapat bintang ya, Mas Rasya. Oke. Selanjutnya kalian sudah menyimak gambar perbedaan agama yang berlatar belakangkan peta Indonesia. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi juga sudah kalian sebutkan ya, jelaskan pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi satu jua atau tetap satu. Nah, Bu Ari bertanya lagi nih kepada kalian. Yang berbeda-beda itu apanya ya anak-anak? Keragaman. Iya, betul. Yang berbeda-beda itu keragamannya. Coba berbicara mengenai keragaman, ada yang tahu tidak ya anak-anak apa sih itu keragaman? Ya, oke, belum ada yang tahu ya, tidak apa-apa. Coba simak ya, dengarkan penjelasan dari Bu Ari. Keragaman adalah ya, silakan bagi yang merasa penting boleh dicatat. Oke. Jadi ya anak-anak, keragaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat ya, di mana di masyarakat tersebut itu terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang ya. Jadi ya anak-anak, singkatnya itu keragaman adalah perbedaan. Tapi perbedaannya itu banyak, tidak hanya satu. Nah, itu ya itulah yang disebut dengan keragaman.
Paham yang dimaksud dengan keragaman? Silakan dinyalakan mikrofonnya untuk menjawab. Paham. Paham, Bu. Ya, oke. Bisa Bu Ari lanjut ya. Selanjutnya, nah Bu Arit bertanya lagi nih. Mengapa di Indonesia itu terdapat banyak keragaman? Ayo, siapa yang berani menjawab? Karena Indonesia banyak. Ya, Mbak Nisrina silakan. Karena ada beberapa faktor seperti faktor geografis, perbedaan sumber daya alam, perbedaan wilayah. Betul. Kemudian, ada lagi tidak? Ayo teman yang lain ikut menambahkan. Perbedaan iklim, perbedaan sejarah. Iya, betul. Iya, Mbak Nisrina dapat bintang ya. Tadi Mas Rahya juga menjawab ya. Terdiri dari berbagai pulau ya. Ya, Bu. Ya, Mas Rahya juga dapat bintang ya. Ayo teman-teman yang lain yang lebih aktif menjawab nanti Bu Ari dapat bintang, dicatat kemudian besok bisa ditukarkan reward atau hadiah. Ya, jadi ya anak-anak, alasan mengapa di Indonesia itu terdapat banyak keragaman, ya itu tadi seperti yang dijelaskan oleh teman kalian. Karena negara kita ya, negara Indonesia terdiri dari beberapa pulau. Ada berapa pulau yang dimiliki oleh Indonesia? Coba hitung bersama. 1 pulau Jawa, 2 pulau Kalimantan, 3 pulau Sulawesi. Papua. Bentar. Kalimantan. Kan Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, 5. Bali. Ya, coba ulangi. Jadi, negara Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Ada pulau apa saja ya? Yang pertama, Pulau Sumatera. Sumatera, 2. Jawa, 3. Sumatera. Kalimantan, 4. Papua. Ya, Papua, 5. Ya, Sulawesi, Maluku, Bali, Aceh di Sumatera ya. Ya, jadi karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau ya. Oleh karena itu ya, Indonesia memiliki banyak keragaman ya anak-anak. Nah, keragamannya itu ya berasal dari selain berlatar belakang karena banyaknya pulau itu tadi disebutkan oleh teman kalian karena letak geografis Indonesia ya. Negara Indonesia itu berdekatan dengan negara mana ya, Nana? Jepang. Malaysia. Australia, Thailand, ya, itu juga berpengaruh, sehingga kebudayaannya itu beragam. Kemudian selain itu, apalagi? Karena pada zaman dahulu ya, latar belakang sejarahnya, negara Republik Indonesia itu pernah dijajah ya, atau kedatangan bangsa luar. Nah, bangsa apa saja yang pernah datang ke Indonesia? Ada yang masih ingat? Belanda. Oke, Belanda. Jepang, Inggris, Spanyol. Iya, masih banyak yang lainnya. Nah, itu ya berpengaruh terhadap keragaman yang dimiliki oleh
negara kita ini ya, Nana. Ada yang tahu tidak mengapa keberagaman di Indonesia itu diperbolehkan? Kenapa tidak dilarang? Iya, betul. Ya, jadi ya, alasan keberagaman di Indonesia itu diperbolehkan karena yang pertama ya, negara kita itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya, biasanya disingkat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di mana negara kesatuan itu menyatukan dari banyaknya perbedaan, di mana perbedaan tersebut sering kita sebut sebagai keragaman. Nah, kemudian selain itu bahwa kebebasan dalam beragama, berbudaya, berpendapat, mengeluarkan pendapat ya itu ya juga sudah diatur oleh negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, di mana tujuannya itu untuk mempersatukan semua wilayah yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, mengapa diperbolehkan? Ya karena untuk menjaga keutuhan negara kita, menjaga persatuan negara kita, menjaga keharmonisan, ya, sehingga negara kita itu tidak terpecah belah. Begitu ya, Nana, dapat dipahami? Dapat. Nah, anak-anak ya, anak-anak, Bu Ari ingin bertanya lagi kepada kalian. Keberagaman apa saja yang terdapat di Indonesia ya, anak-anak? Agama. Oke, agama. Suku bangsa. Suku bangsa. Oke, betul. Adat, betul. Makanan. Oke. Minuman. Ya, boleh. Lainnya? Pariwisata. Ya, bisa. Kemudian apa? Pakaian adat, betul. Kemudian ada lagi apa ya? Rumah adat, iya betul sekali. Coba tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, silakan disimak layar HP kalian ya, anak-anak. Nah, keragaman yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Coba ada yang masih ingat keragaman suku bangsa di Indonesia itu ada suku apa saja ya, Nana? Suku Toraja, suku Bugis, suku Dayak, Oke, suku Jawa, Botak. betul. Yang lain apa lagi? Suku Asmat. Asma. Kemudian selain keragaman suku bangsa ada keragaman budaya dan adat istiadat. Nah, keragaman budaya itu bisa berupa pakaian, ya, alat musik, kemudian kebiasaan. Selanjutnya, yang ketiga ada keragaman kepercayaan. Coba di Indonesia ada berapa kepercayaan ya yang diakui? 6. 6. Oke, betul. Ada apa saja? Agama yang diakui di Indonesia ada 6 tadi katanya. Coba yang pertama agama apa? Islam. Kedua? Katolik. Katolik. Tiga? Kristen, Hindu, Konghucu, satunya apa? Ya, oke, betul sekali ya, Nana. Jadi ya, kepercayaan atau agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan
Konghucu. Keragaman di Indonesia yang selanjutnya adalah keragaman bahasa daerah ya anak-anak. Jadi ya dari setiap daerah itu memiliki ragamnya sendiri-sendiri. Contohnya saja di Jawa ya. Di Jawa itu kan Pulau Jawa terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur ya. Khususnya di Jawa ya, itu Jawa Tengah itu menggunakan bahasa Jawa. Kalau Sunda nanti bahasanya Sunda ya. Kalau di Madura ya pakai bahasa Madura. Nanti kalau di DKI Jakarta ada bahasa Betawi. Kemudian keragaman di Indonesia yang selanjutnya adalah keragaman pakaian adat, rumah adat, acara adat, upacara adat, maaf ya maksudnya tadi ya. Kemudian tadi makanan khas, kerajinan khas daerah, ya. Betul tadi yang sudah kalian coba. Ada yang tahu tidak ya? Nama rumah adat daerah Jawa Tengah. Rumah Joglo. Iya, betul sekali ya, rumah Joglo. Coba, ada yang dapat menyebutkan nama rumah adat dari daerah lain? Rumah panggung. Oke, rumah panggung dari mana, Mas Krisna? Dicoba kalian dibuka lagi bukunya ya, kan ada daftar nama rumah adat, pakaian adat ya, dicek lagi. Kemudian Bu Ari lanjut. Kamera. Keragaman selanjutnya yang dimiliki oleh Indonesia adalah keragaman bentuk fisik, warna kulit ya, yang di dasnya warna kulit dan bentuk fisik itu dari Sabang sampai Merauke ya, setiap sukunya itu berbeda-beda ya. Ada yang warna kulitnya hitam manis, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat ya, ada yang berkulit putih. Kemudian keragaman yang selanjutnya adalah keragaman ekonomi. Nah, terutamanya di bidang pekerjaan. Coba ada yang bisa menyebutkan di Indonesia itu ada pekerjaan apa saja ya? Apa? Ada dokter, ada guru, ada TNI, betul, ada polisi, kemudian masinis, kemudian ada petani, ada nelayan, ada pilot. Nah, itu juga merupakan keragaman yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, anak-anak, Bu Ari lanjut. Coba terlihat tidak di layar HP kalian itu ada gambar apa ya, anak-anak? Sabang sampai Merauke. Pakaian adat. Oke, betul. Itu ada gambar pakaian adat. Pakaian adat dari mana ya? Jawa. Iya, betul, dari Jawa. Anak-anak, silakan perhatikan layar HP kalian ya. Nah, di situ di layar HP kalian ada gambar orang ya dari suku Jawa yang berpakaian adat Jawa Tengah ya. Kemudian nih, simak gambar yang kedua. Coba itu ada anak-anak dari suku mana ya? Ada yang tahu tidak? Musik daerah. Suku dari daerah mana? Jawa Timur. Bukan, dari iya betul, dari Jawa Barat ya. Jadi ini gambar anak dari suku Sunda. Betul, Sunda itu ada di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya coba simak lagi. Ini suku mana ya? Jawa Timur. Kalimantan. Kalimantan. Sulawesi. Kalimantan, Bo.
Coba sebutkan nama sukunya. Ada yang tahu tidak kira-kira? Kalimantan. Nama sukunya, suku apa ya? Suku Dayak. Jepang. Yang bisa menyebutkan Bu Ari kasih bintang. Suku Dayak. Melayu. Bukan. Betawi. Suku Dayak. Suku Batak. Ya. Lanjut, coba yang selanjutnya. Ini coba suku mana ya, Nana? Oh, Lampung. Bukan. Jadi kayaknya ada yang mana? Betawi. Iya, betul. Tapi siapa Mas Gali ya? Iya, rahasia Bu. Aku, Bu. Nah, itu suku Betawi. Selanjutnya, suku mana? Oh, Papua. Mana? Betul, suku Dayak. Ini, yang ini. Ini suku mana ya? Papua. Nama sukunya. Papua. Kalau Papua nama sukunya suku apa? Melayu. Bukan. Ayo. Melaku. Suku. Bukan. Ya, Ahmad. Betul sekali. Gelut. Terima kasih. Aku. Oke, jangan bilang lagi ya. Selanjutnya. Oh, Mas, coba. Ini Kalimantan. nanti dulu. Keragaman budaya berupa tarian dan pariwisata. Coba ini gambar tari dari daerah mana ya, Nana? Jawa Tengah. Oke, betul. Jawa Tengah. Namanya tarian apa ya? Ada yang tahu? Melayu. Tari gambyong. Nah, tari gambyong ini jenisnya ganda atau kelompok? Ya, tari tunggal tapi tetap dapat ditarikan secara berkelompok. Ada tari apa ya namanya? Dua. Ya, tari berpasangan. Namanya tari apa? Ada yang tahu? Tari Mayang. Namanya ini adalah tari Driasmara. Ada yang tahu ya tari Driasmara? Dari daerah mana? Jakarta. Jawa Tengah. Nah, ini coba yang bawah. Yang bawah. Berkelompok. Iya, betul. Benar. Dari mana Mbak Nisrina? Dari Selanjutnya ya, Bu Ari akan menampilkan keberagaman agama ada di Indonesia. Agama Islam. Iya, betul. Tempat ibadah agama Islam. Coba Mas Tegar, tempat ibadah agama Islam namanya apa ya? Mas Pilanggram. Masjid, betul ya. Kemudian, nama kitab suci dari agama Islam apa ya, Nana? Al-Quran. Iya, betul. Al-Quran. Coba siapa yang di sini suka membaca Al-Quran setiap harinya?
Iya, Mbak Ani yang lain. Ngaji tidak? Ngaji juga kan termasuknya membaca Al-Quran. Ya, bagian-bagian dari Al-Quran. Oke, selanjutnya coba sebutan pemuda agama Islam. Apa ya, Nana? Iya, gambarnya ya. Gambar tempat ibadah agama Gitu. apa? Katolik. Coba kalau yang ini. Katolik. Katolik mana? Ini yang menaranya ada dua. Kristen apa Katolik? Katolik. Yang satu Kristen. Oke, selanjutnya kalau ini tempat ibadah agama apa? Namanya apa? Oh, ini bukan kelenteng, ini vihara. Kalau vihara tempat ibadah agama apa? Vihara tempat ibadah agama Buddha. Selanjutnya, nah ini gambar tempat ibadah agama apa ya, Nana? Hindu. Betul. Namanya Ini terakhir satu lagi. Ini baru yang namanya tempat ibadah agama Konghucu. Sebutannya apa ya, Nana? Namanya apa? Tempat ibadah agama Sinyalnya jelek, Bu. Kelenteng. Iya, betul sekali. Selanjutnya, anak-anak perhatikan. Coba perhatikan dulu, mic-nya dimatikan. Bagaimana jika keberagaman di Indonesia itu dilarang? Apa yang akan terjadi? Negara Indonesia tidak akan memiliki banyak keberagaman budaya. Iya, oke. Mbak Nisrina dapat bintang ya, betul. Jika keragaman di Indonesia itu dilarang, maka negara Indonesia tidak memiliki keberagaman. Coba, teman yang lain ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa sih yang akan terjadi jika keragaman akan terjadi apa yang akan terjadi? teman, Bu. Ya, coba didengarkan. Jadi ya, jika keberagaman di Indonesia itu dilarang, maka ya negara Teman. akan mengalami perpecahan antar suku, antar budaya. Ya. Anak-anak, coba diperhatikan ya. Warga negara Indonesia itu memiliki kewajiban menjaga kedaulatan negara dan melestarikan kebudayaan nasional. Nah, ya anak-anak, keberagaman itu adalah suatu hal yang indah bila disatukan, ya. Oleh karena itu, ya, negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu, ya. Sebagai bangsa, ya anak-anak, Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari beragam suku, sosial budaya, agama, ya. Kita itu sebagai warga negara yang baik berkewajiban menjaga kedaulatan negara dan melestarikan kebudayaan nasional, ya. Anak-anak, keragaman kebudayaan nasional itu berasal dari
banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Di mana suku bangsa yang ada di Indonesia itu masing-masingnya mempunyai budaya yang beragam ya. Setiap suku itu mempunyai ciri-ciri sendiri yang berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lain. Di mana setiap suku itu menghasilkan sebuah kebudayaan, adat istiadat ya, agamaannya. Nah, dari keragaman itulah yang disebut sebagai perbedaan ya, di mana perbedaan tersebut ya itu memperkaya dan memperindah kehidupan bangsa dan negara kita ini ya, bangsa Indonesia. Coba anak-anak silakan ya kalian nanti ya, kalian berdiskusi bersama teman-teman ya. Jangan lupa nanti di LKPD-nya cantumkan nama kelompoknya dan nama anggota kelompok kalian. Nah, di mana di sini kalian itu diminta untuk membuat mind map ya atau peta pikiran dengan tema keragaman yang terdapat di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian ya, anak-anak ya. Selanjutnya silakan ya kalian buka buku siswanya halaman 204. Mas Gali, mikrofonnya dimatikan dulu. Ya. Oke ya, sudah. Kalau sudah dibuka, di sana ya terdapat Pelajaran pelangi. iya, oke, betul. Coba silakan mikrofonnya dinyalakan semua. Nyalakan. Nah, di layar HP kalian ada tepuk the best. Coba Bu Ari mau uji lagi, sudah hafal belum tepuk the best-nya? Coba bersama-sama. You are the best. Tepuk the best. I'm the best. We are the best. I'm the best. You are the best. And we are the best. Yes. Nah, sudah hafal ya. Oke, untuk penyemangat kalian. Oke. Semoga setelah kalian melakukan tepuk the best, semangat ya. Anak-anak ya. Belum melanjut ke tempat ya. Perhatikan ya anak-anak. Mengenai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ya, di mana ya semua suku bangsa yang ada di Indonesia itu mempunyai budaya yang beragam ya, di mana budayanya itu memiliki ciri khas masing-masing dari setiap suku. Karena Indonesia itu terdiri dari banyak suku ya, kurang lebihnya ada berapa suku ya Nana? Ada yang tahu tidak? Mbak, mikrofonnya Mas Gali itu dimatikan dulu. Elang, Fadil. Nah, biar tidak tubrukan suaranya. Oke, ya, jadi ya suku yang dimiliki oleh Indonesia itu ada sekitar 1.300-an lebih ya, Nana. Nah, dari masing-masing suku itu memiliki kebudayaan daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya, negara Indonesia itu memiliki kekayaan yang banyak tentang keragaman budaya yang dimiliki Indonesia itu sangat beragam, sangat banyak ya, di mana ya perbedaan tersebut itu menjadi kerangka persatuan dan kesatuan bangsa ya, yang disatukan dengan semboyan Bhinneka ya. Tadi sudah dibuka buku siswanya halaman 204? Sudah? Coba ya disimak di halaman 204 buku siswa tema 7 ya, Nana. Di sana terdapat teks bacaan tentang pelajaran pelangi. Coba
siapa yang berani membacakan teks bacaan tersebut pada paragraf yang pertama? Dahulu warna-warna yang ada di bumi tertengkar semua mengaklaim dirinya paling bagus dan paling berguna. Si hijau menginginkan akulah yang paling mengatakan yang paling penting. Aku simbol penghidupan. Aku simbol penghidupan. Aku sih. Kok jangan bingung ya lah. Lanjut. Aku simbol penghidupan dan penghargaan. Aku dipilih oleh padi, rumputan dan pepohonan. Tanpa diriku semua makhluk akan mati. Kemudian coba lanjut. Mas Elang. Si biru menimpali. Lanjut Mas Elang. Si biru menimpali jangan hanya berpikir tentang bumi, lihatlah birunya langit dan lautan luas. Air adalah sumber kehidupan. Langit memberi ruang dan kedamaian. Si kuning menyela. Serius aku membawa kegembiraan dan kehangatan di dunia. Matahari berwarna. Ya, lanjut Mas Fadil. Dilanjut. Kuning juga bulan. Tanpa kehadiranku tidak ada kegembiraan. Si Cinta tidak mau kalah. Aku simbol kesehatan dan kekuatan. Buktinya, aku dipercaya melayani kebutuhan manusia, membawa vitamin penting bagi kehidupan. Lihat aku pada wortel, labu, jeruk, dan pepaya. Aku darah kehidupan, lambang keberanian dan cinta. Tanpaku Coba dilanjut sama Mas Dendi. Buku siswanya, ayo Mas akan Dendi. kosong melompong. Saya lalu memilih warnaku untuk pakaian dan aksesoris mereka. Oke, mana Mas Dendi? Yang pertengkaran makin seru, Mas Dendi. Halaman 205. Pertengkaran seru, masing-masing tidak mau mengalah. Tiba-tiba muncul kita tergelegar suara petir, disertai hujan deras. Tanpa dikomando, warna-warna itu meredup ketakutan. John berkata, hei warna-warna jangan bertengkar. Ketahuilah setiap kamu diciptakan untuk tujuan khusus, unik dan berbeda satu sama lain. Kemarilah saling bergandengan tangan. Warna-warna itu melakukan apa yang disuruh sang hujan. Mulai sekarang setiap kali turun hujan, setiap kamu akan terentang di udara dalam satu pelangi yang indah. Sebagai peringatan bahwa kita harus hidup bersama dan dalam damai. Oke, iya terima kasih ya yang tadi sudah membacakan ya. Coba selanjutnya. Iya, dapat bintang yang tadi membacakan. Oke, ini ya. Selanjutnya. Nah, di sini ya, anak-anak kalian diminta untuk menemukan kosakata baru dari teks bacaan tadi ya, pelajaran pelangi. Carilah arti dari kosakata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya.
Nah, minimal kalian mencari 5 kosakata baru ya yang masih menurut kalian itu asing atau baru kalian temukan atau yang belum kalian tahu artinya. Silakan ya, Bu Ari kasih waktu 5 menit untuk mencari kosakata baru dan arti. Nanti sudah siap-siap sampaikan hasil temuan kosakatanya ya. Sudah menemukan kosakatanya? Sudah. Siapa yang pertama mau menyampaikan satu saja dulu? Saya, Bu. Fadil. Aristokrat artinya manusia negara bangsawan kaum bangsawan. Oke, betul ya, aristokrasi. Dapat bintang ya, Mas Fadil. Kemudian, coba kosakata baru yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Mbak siapa? Nisrina. Gelegar artinya tiruan gemuruh seperti suara meh atau pom. Oke. Gelegar, iya, betul ya, artinya Mbak Nisrina dapat bintang. Selanjutnya yang ketiga, siapa? Saya, Bu. Mbak Andini. Aku, Bu. Saya, Bu. Mbak Andini, keempat Mas Rasya, kelima Mas Gali. Silakan Mbak Andini. Apa Mbak Andini? Melompong artinya menjadi kosong. Oke, betul, melompong ya, menjadi kosong. Dapat bintang ya Mbak Andini. Selanjutnya yang keempat tadi Mas Rasya, silakan Mas Rasya. Mengklaim dalam kurung klaim. Tuntutan artinya tuntutan pengakuan atas sesuatu, fakta bahwa seseorang berhak memiliki atas sesuatu. Oke, betul, Mas Rasya dapat bintang ya. Selanjutnya yang kelima, siapa tadi Mas Gali? Silakan Mas Gali. Aksesoris, Bu. Ya, boleh, aksesoris, oke. Apa artinya? Barang tambahan. Ya, betul, aksesoris itu barang tambahan ya. Dapat bintang ya Mas Gali. Oke, selanjutnya, coba Mas Rehan. Mas Rehan dapat mendengar suaranya Bu Ari tidak? Mas Rehan, halo Mas Rehan. Kok nggak ada suara sautannya ya? Halo Mas Rehan. Ya sudah. Oke. Anak-anak, selanjutnya ya. Tadi kalian sudah mampu menemukan kosakata baru beserta artinya berdasarkan teks bacaan pelajaran lagi. Nah, kemudian ya selanjutnya kalian Bu Ari minta ya membuat kalimat dengan menggunakan kosakata tadi ya. Silakan setiap kosakata yang kalian temukan dibuat kalimatnya. Ya. Jika sudah siap, silakan disampaikan. Ayo, siapa yang berani duluan menyampaikan? Siapa itu? Saya, Bu. Ya, Mas Elang dulu, Mas Elang. Silakan Mas Elang. Kedua keluarga membentuk dua partai yang kuat dan memiliki besar. Oke, boleh ya. Mas Elang mendapat bintang ya dari Bu Ari. Coba yang kedua, kalimat yang kedua siapa yang mau menyampaikan? Mbak siapa itu? Anita. Mbak Anita belum ya? Mbak Anita, silakan. Apa Mbak? Coba yang agak dekat. Bu, petir yang gelegar. Oh,
suara petir yang menggelegar. Oke, Mbak Anita dapat bintang ya. Oke, coba selanjutnya. Mbak Hani belum, Mbak Hani. Dari tadi Mbak Hani belum. Yo, Mbak Hani. Membuka toples isinya melopong. Oke, membuka toples isinya kosong melopong. Oke, ya boleh Mbak Hani dapat bintang ya. Selanjutnya yang belum siapa? Bu, aku bu. Ayo, Bu. Oke, betul. Mbak Adini mendapat bintang ya. Boleh mengklaim tadi itu. Selanjutnya Mas Gali. Apa Mas Gali? Penari yang memakai aksesoris tambahan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ulangi ya, Bu. Ya. Ulangi ya, Bu. Ya, ulangi biar jelas. Penari yang memakai aksesoris tambahan bawah. Oke, boleh penari yang memakai aksesoris tambahan. Ya, dapat bintang ya Mas Gali ya. Oke, anak-anak terima kasih ya. Tadi sekalian sudah lebih aktif ya daripada hari sebelumnya. Kalian berani menyampaikan pendapat kalian ya terhadap temuan dan pembuatan kalimat. Ya, selanjutnya. Nah, Bu Ari ingin bertanya ya anak-anak. Tapi coba simak dahulu ya pernyataan yang Bu Ari sampaikan ya. Tadi kalian kan sudah membaca teks bacaan ya yang berjudul Pelajaran Pelangi. Nah, gimana ya? Teks cerita tersebut itu menceritakan tentang pelangi ya, di mana pelangi adalah gambaran sebuah masyarakat ya, di mana di dalam masyarakat itu selalu ada perbedaan ya, di mana perbedaan inilah yang menjadi sebuah cara ya mempersatukan masyarakat ya. Perbedaan tersebutlah yang menjadikan latar belakang persatuan masyarakat Indonesia ya. Namun ya, walaupun Indonesia itu banyak sekali keragaman ya, atau banyak sekali perbedaan, jangan jadikan perbedaan tersebut yang dapat menghalangi persatuan dan kesatuan antar masyarakat ya. Nah, berbicara mengenai persatuan ya anak-anak, Bu Ari ingin bertanya kepada kalian, apa sih arti penting persatuan itu? Supaya sebuah negara tidak pecah belah, tetap Indonesia harmonis dan tentram. Romantis. Gimana? Ulangi. Supaya sebuah negara dan tetap harmonis. Ya, oke, Mas Fadil, boleh. Agar negara tetap harmonis. Coba pendapat yang lain. Tadi Mas Fadil dapat bintang ya. Coba teman yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, apa? Mbak Nisrina? Arti penting dari persatuan. Persatuan adalah dengan bersatu tercipta keberagaman yang lebih indah dan tentram. Oke, Mbak Nisrina dapat bintang ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian ya. Nah, bahwa arti penting dari persatuan itu adalah ya dengan adanya perbedaan ya, maka persatuan itu dapat terwujud. Karena dengan adanya persatuan, maka kerukunan di dalam kehidupan akan terjadi. Nah, kemudian selain adanya kerukunan juga akan lebih tertib dan saling menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan demi kepentingan bersama ya, sehingga negara Republik Indonesia itu tidak terpecah belah ya. Sama halnya tadi ya, cerita tentang pelajaran pelangi ya.
Coba. Warna pelangi itu ada berapa ya, Nana? 7. Oke. Tadi berdasarkan cerita warna pelangi itu ada 7. Apa saja warnanya? Merah, hijau, kuning, hijau, biru, ungu. Magiku hibinio. Ya, Magiku hibinium. Oke. Nah, warna pelangi itu ada 7. Hitam. Ya, warna hitam tidak ada. Warna hitam untuk mendung. Oke, ya Nana. Tadi ya, berdasarkan cerita pelajaran pelangi, warna pelangi itu beragam ya. Ada 7. Nah, masing-masing warna itu berbeda-beda. Ada merah, kuning, hijau, biru, ya jingga, ungu, nila. Nah, di mana ya ketujuh warna tersebut disatukan menjadi satu oleh hujan ya dengan sebutan pelangi. Nah, dari perbedaan 7 warna tersebut setelah disatukan warnanya menjadi apa, Nana? Indah tidak? Iya, betul. Karena dari ketujuh warna yang berbeda tersebut setelah bersatu ya dengan sebutan pelangi maka menjadi lebih indah ya karena saling bersandingan, saling bersatu, rukun, damai ya. Sama halnya dengan keragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia ya. Jika keragaman agama, keragaman suku bangsa, keragaman budaya, keragaman profesi ya, jika dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu, maka kedamaian, kerukunan, ketertiban dan apalagi keharmonisan akan tetap terjaga ya. Nah, selanjutnya coba Bu Ari ingin bertanya ini. Coba siapa yang berani menyampaikan hikmah apa yang dapat diambil dari cerita pelajaran pelangi? Ada yang tahu? Hani. Ya, Mbak Hani tadi yang ditanya masih baru 1 ya. Tuh, silakan Mbak Hani. Yang saya ambil dari cerita pelajaran pelangi, kita harus bersatu agar tidak terpecah belah. Harmoni dan perbedaan itu lebih indah jika disatukan seperti pelangi. Oke, terima kasih Mbak Hani sudah berani menyampaikan pendapatnya tentang hikmah yang dapat diambil dari cerita pelangi ya. Bu Ari kasih bintang untuk Mbak Hani. Coba teman yang lain, anak putra siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Aku, Bu. Ya, Ayo, Bu. silakan. Bu, aku apa yang, Bu? Ya, gali dulu. Hikmah yang saya ambil dari surah. Hikmah yang saya ambil sambil Gali rahasia. hikmah yang dapat saya ambil adalah kita harus bersatu agar tidak terpecah belah. Perbedaan itu indah. Oke. Terima kasih Mas Gali ya atas jawabannya. Mendapat bintang dari Bu Ari. Coba teman yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Mas Raisya, Bu. Bu. Rahasia boleh silakan. Oh, Bu. Fadil ya silakan. Hikmah yang dapat saya ambil adalah kita harus bersatu dan tidak bertengkar agar indah seperti pelangi. Perbedaan lebih indah jika disatukan seperti pelangi. Oke, dapat bintang ya Mas Fadil. Selanjutnya di sini setelah kalian menemukan kosakata baru, kemudian dibuat kalimat dan menyampaikan hikmah yang kalian ambil berdasarkan teks cerita pelajaran pelangi, kalian selanjutnya diminta untuk membuat ulasan mengenai bacaan yang berjudul pelajaran pelangi. Nah, ya, gimana ulasan tersebut ya kalian sesuaikan dengan
Perangkat dari Bu Ari ini. Urut-urutannya silakan ya, nanti kalian buatkan ulasan terkait cerita teks pelajaran pelangi ya. Kalian tuliskan judul teksnya apa, kemudian unsur intrinsik ceritanya apa saja yang di dalam cerita, kemudian bagian yang paling menarik dari cerita itu apa, kemudian informasi penting apa yang sudah kalian dapatkan setelah membaca teks cerita pelajaran pelangi, dan sampaikanlah pendapat kalian tentang teks bacaan tersebut ya. Coba, siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Fadil ya? Oke, silakan. Mas Faizil ya? Judul pelajaran pelangi. Unsur intrinsik, setting cerita, tempat langit, waktu zaman dahulu, suasana menegangkan, karakter, protagonis hujan, antagonis biru, merah, kuning, hijau. Alur mundur, penokong merah, kuning, hijau, biru, ungu, jingga, dan hujan. Sudut pandang orang ketika tunggal. Menurut pendapat saya, cerita pelajaran pelangi memberikan saya nasihat untuk menjaga persatuan. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mas Faizil, mendapat bintang ya dari Bu Ari. Coba teman yang lain ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Kasih, Bu. Ya, silakan Mas ya. Judul pelajaran pelangi, unsur intrinsik. A. Setting cerita, tempat, langit, waktu, pagi atau siang, zaman dahulu, suasana geduh. B. Karakter, protagonis, hujan, antagonis, merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu. C. Alur, mundur, penokohan, hujan, merah, kuning, jingga, hijau, nila, ungu. E. Sudut pandang penulis, orang ketiga atau tunggal. Menurut pendapat saya, cerita pelajaran pelangi nasihat untuk menjaga persatuan. Oke, terima kasih Mas Rasya ya sudah menyampaikan pendapatnya terkait ulasan cerita. Bu Ari kasih bintang ya Mas Rasya. Coba teman yang lain ada yang masih mau menyampaikan pendapatnya? Silakan disimak layar HP kalian. Nah, di layar HP kalian ada gambar apa ya anak-anak? Nggak terlihat, Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Belum ya? Iya, ditunggu sebentar. Pelangi. Sudah tampil semua? Ada gambar apa di layar HP kalian ya anak-anak? Pelangi. Pelangi, oke. Iya. Coba Bu Ari yang nanti bisa menjawab dapat bintang dari Bu Ari. Ini untuk tambahan. Oke, perhatikan. Adakah yang tahu bagaimana proses terjadinya pelangi? Hujan dalam banjir, Bu. Ya, silakan Serina. Bu. Coba, yuk, yang lain perhatikan. Terjadilah hujan yang sangat deras. Ketika hujan turun dan air hujan terkena sinar matahari, siang hari. pelangi karena pembiasan cahaya. Oke, betul sekali. Mbak Nisrina dapat bintang 3 ya. Nah, anak-anak ya, proses terjadinya pelangi itu benar apa yang disampaikan oleh Mbak Nisrina. Jadi, pelangi itu terjadi ketika hujan. Kemudian, ya. Oke, ya, jadi proses terjadinya pelangi itu ya, anak-anak, terjadi ketika hujan. Ketika hujan, air hujan tersebut terkena sinar matahari dan sinar matahari tersebut terpantul kembali, maka terjadilah pembiasan cahaya. Dari pembiasan cahaya tersebut memantulkan ya atau menghasilkan warna-warna pelangi ya, menghasilkan banyak warna.
Nah, banyak warna tersebutlah yang disebut sebagai warna-warna pelangi ya, anak-anak. Coba Bu Ari bertanya lagi. Dapatkah pelangi terbentuk selain ketika hujan? Ada, Bu. Saya pernah lihat Di mana? Kapan? kemarin, Bu, di lapangan. Saat apa? Hujan. Saat Kenapa, hujan. Bu? Saat Iya, hujan. Iya, Bu, saat hujan. Nah, pertanyaannya, dapatkah pelangi terbentuk selain ketika hujan? Kalau tidak hujan, dapat terbentuk tidak? Dapat, Bu, saya pernah lihat. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Pokoknya wis tahu weruh. Wis tahu. Ya weruh. Ya, oke. Anak-anak ya, kalau pelangi sebetulnya kan merupakan fenomena alam. Fenomena alam ketika hujan ya. Namun ketika hujan tersebut masih ada sinar matahari sehingga sinarnya dipantulkan. Nah, pemantulan tersebut menghasilkan pembiasan cahaya berupa warna-warna banyak. Namun, selain ketika hujan, pelangi juga dapat terbentuk. Nah, caranya, kalian pernah bermain selang air? Pernah. Nah, ketika kalian main selang air, ya, airnya dipantulkan ke atas kayak gini. Nah, ketika terkena sinar matahari, pernah melihat tidak terbentuk kayak warna-warna? Di kaset juga, Bu. Itu namanya. Namun, selain ketika hujan, pelangi juga dapat terbentuk. Nah, caranya, kalian pernah bermain selang air? Pernah. Nah, ketika kalian main selang air, ya, airnya dipantulkan ke atas kayak gini. Nah, ketika terkena sinar matahari, pernah melihat tidak terbentuk kayak warna-warna? Di kaset juga, Bu. Itu namanya pelangi buatan ya. Bisa kalian coba sendiri nanti setelah Kalau di kaset itu di kaset ya, Bu. kenapa? Kaset juga apa bisa, Bu? Ketika apa? Di kaset juga apa boleh, Bu? Anak-anak, ini ada soal evaluasi ya yang harus kalian kerjakan melalui Google Formulir ya, akan Bu Ari share ke grup WhatsApp. Yang bagi yang sudah memegang HP sendiri-sendiri bisa diakses langsung. Namun ya, karena masih banyak HP-nya yang barengan, maka soal evaluasi akan Bu Ari sampaikan nanti menyusul ya, berupa lembaran soal ya di kertas, jadi tidak lewat Google Formulir. Selanjutnya sebelum Bu Ari akhiri, Bu Ari ingin bertanya, materi apa sajakah yang telah kalian pelajari pada hari ini? Budaya, suku, istiadat, rumah, perbedaan budaya, agama, Keragaman. Kemudian ya pelajaran pelangi. Kemudian ya tadi kalian belajar membuat dari kosakata baru yang kalian buka. Kemudian Perbedaan agama. ya belajar yang dimiliki Indonesia. Oke, selanjutnya materi apa yang paling kalian sukai pada pagi hari ini? pelajaran pelangi. Pelajaran pelangi. Oke, selain itu masih ada materi yang disukai tidak? Ada. Apa? Gor langsung mati. Tentang Gor langsung mati. tentang apa?
keberagaman. Oke, adakah materi yang belum kalian pahami pada pagi hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah kalian dapat memahami materi pada pagi hari ini ya. Nah, anak-anak ya, materi pembelajaran untuk hari besok adalah masih tema 7 ya, subtema keempat pembelajaran yang kedua ya. Silakan kalian pelajari di rumah ya sebelum melaksanakan meeting selanjutnya. Nah, sebelum Bu Ari akhiri ya anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Faisil silakan pimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Amin. Ya, anak-anak tetap semangat belajar dari rumah ya, senantiasa jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap tersenyum ya anak-anak. Bu Ari tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.